Saya adalah seorang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, yang nuduh ini silakan kasih bukti. Kalau tidak terbukti, siapapun yang nuduh saya, termasuk kalian yang menuduh saya Syiah dengan tulisan-tulisan komentar-komentar kalian, ya silakan. Saya katakan ya, saya ikhlas, nggak masalah gitu kan. Tapi antum tanggung dosanya. Tuduh menuduh itu bukan hal yang ringan. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ahmad Husain adalah seorang Syiah. Akan kita klarifikasi di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu mau berangkat ke Aqsa kemarin, gitu, menjelang keberangkatan heboh banget itu pemberitaan gitu. Bahkan ada nama Anda juga ada gitu kan. Ada foto kita juga ada di silang-silang. Ada tayangan. Oh, dari tayangan sebelum ini. Kemudian relate dengan video antum yang kemudian viral itu gitu kan. Iya. Yang ketika kalau besok nggak berangkat kita bikin podcast nih hari ini. Sehat antum tapi ya. Alhamdulillah. Lagi banyak dapatnya, kayaknya transparan lagi banyak nih. Transparan pahala, banyak yang menghujat. Alhamdulillah. Antum gimana menanggapi lagi banyaknya hujatan? Setiap yang main media yang followernya banyak, itu banyaknya follower pasti banyak juga haters. Itu udah pasti. Itu udah hukum alam. Iya, betul. Ada yang sepakat, ada juga yang nggak sepakat. Itu udah sepaket. Sepakat itu sepaket gitu ya. Ngerasain dibully udah berapa kali Anda udah ngerasain itu. Sekarang jatuhnya pada antum. Orang lagi dengan semangat yang sama Palestina kan sebenarnya posisi antum juga sebenarnya bagus ya ibaratnya. Memang orang lagi gemes sama Israel kan. Iya. Sekarang ternyata ada juga hatersnya. Gitu yang aneh lihat. Wah, pas nyerang buru keluar semua ternyata tuh ya, bahwa ternyata selama ini orang-orang yang haters dan menggoreng isu juga banyak gitu kan. Yeah. Nah sekarang antum klarifikasi dulu. Antum Sunni atau Syiah nih? Klarifikasi dulu dari kita nih. Kok antum berangkat ke sana? Nggak ngasih tau aneh gitu. Ajak dong. Jadi gini, ini pertanyaan sama dengan pertanyaan seorang pemuda waktu saya ngisi di Cilengsi beberapa waktu yang lalu. Ada yang nanya, Ustadz, antum dituduh Syiah, Ustadz. Ya. Tolong klarifikasi. Sebetulnya saya nggak perlu klarifikasi. Kenapa? Karena di mana-mana hukum, undang-undang, ilmu hukum dimanapun, agama manapun, negara manapun, selalu yang nuduh yang ngasih bukti. Iya kan? Antum misalnya, Mas Ari, antum tadi siang nyolong jemuran tetangga ya? Buktinya apa? Antum apa jawabnya? Antum tadi siang nyolong jemuran tetangga gak? Kalau bilang enggak, mana buktinya? Mana buktinya gitu kan? Pusing ente. Gimana cara Mas Ari ngebuktiin bahwa ente nggak nyuri? Kan nggak bisa. Nggak bisa. Yang nuduh yang nyiapin. Yang nuduh harus yang ini buktinya lo kamu nuduh gitu ya. Lah kan buktinya di video itu dianggap bukti. Nah, kalau misalnya saya berada di tengah-tengah orang Syiah lalu saya dianggap Syiah, bagaimana dengan kedatangan Menteri Luar Negeri Arab Saudi kemarin ke Iran? Itu mereka beromongan datang ke tempat Syiah. Kenapa nggak dianggap Syiah? Nanti mereka akan standar ganda. Oh ini kan hubungan politik, ini masalah politik. Ketika Ismail Haniyah datang ketemu duduk dengan Khomeini, orang Syiah, pimpinan Syiah, lalu di framing bahwa oh ini ada hubungan akidah antara keduanya gitu kan. Giliran menteri negara Arab itu, Saudi Arabia datang ketemu Khomeini sama-sama nih di tempat sama, negeri sama-sama di Iran. Kenapa tidak di framing itu? Oh enggak, ini kan masalah politik, ini bla 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 bla. Ini namanya standar ganda, gitu loh. Dan tuduh menuduh itu bukan hal yang ringan. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, kalau saya pribadi, saya jelas, track saya jelas. Di mana-mana orang mau ketemu, antum sering sholat bareng saya. Ya sudah nggak perlu lagi saya klarifikasi saya itu mazhabnya apa. Ya itu terang benderang seterang matahari gitu kan. Kalau saya adalah seorang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhabnya Imam Asy-Syafi'i, jelas sekali gitu loh. Nah yang nuduh ini silakan kasih bukti. Kalau tidak terbukti, antum tanggung. Ya, antum tanggung di akhirat nanti. Kita akan bertemu di pengadilan akhirat nanti. Saya nggak akan
saya nggak akan memaafkan ya. Kalau udah tersebar begitu. Kecuali ente klarifikasi dan minta maaf. Siapapun yang nuduh saya, ya antum minta maaf kepada masyarakat. Hatta cuma komen doang. Cuma komen doang misalnya, termasuk? Wah, enggak, kan mereka kan terbawa. Nuduhnya kan video. Enggak, misalnya nuduh dengan video, terus ada di komen yang kemudian memperkeruh keadaan, ngomporin juga segala macam. Termasuk itu, Pak? Ya, termasuk itu. Termasuk kalian yang menuduh saya Syiah dengan tulisan-tulisan komentar-komentar kalian. Ya, silakan, saya katakan ya. Saya ikhlas, nggak masalah gitu kan. Tapi antum tanggung dosanya. Dan kalau mau antum berhenti, ya antum harus klarifikasi. Tuh, lihat bagaimana hisapnya jempol ya sekarang ya. Hisapnya jempol tuh bahaya banget gitu. Emang karena mudah banget antara jempol sama handphone tuh. Pikiran pendek, main ketik aja gampang gitu. Atau ada kamera, main bikin konten aja yang bisa memperkeruh suasana, kan bisa kayak gitu kan. Karena sebenarnya bukan cuma antum yang kena. Ada Jason Hinkle juga. Ada juga follow dia gitu kan. Yang kemudian ada kena juga dia nih gitu kan. Anda pikir gitu ya gitu. Kan beliau non muslim. Enggak paham. Gitu kan ibaratnya. Dan memang diundang semua kan gitu ibaratnya kan. Ini juga proses pemakaman itu apakah ini sebenarnya acara ibadah atau acara? Pertama saya kesana itu diundang seperti Jason Hinkle dan ada beberapa influencer lainnya internasional yang memang selama ini menyuarakan Palestina diundang juga, dibiayai, tiket pulang pergi, hotelnya gitu kan. Jadi bukan kita kesana niat ingin takziah, memang itu murni kita sebagai yang dianggap aktivis dan jurnalis dari berbagai dunia datang. Nah dan saat itu juga banyak kok ulama-ulama Sunni dari kalangan Lebanon yang hadir. Ada, bahkan ada saya bertemu beberapa perwakilan dari Indonesia juga ada. Oh gitu? Iya. Oh, ada berapa orang yang influencer itu kesana? Wah nggak tahu ya, saat itu banyak. Bukan cuma Indonesia ya? Bukan cuma Indonesia, dari berbagai negara. Oh gitu. Jadi hanya dengan video itu udah bisa membuktikan berani menyimpulkan kalau antum adalah Syiah gitu. Berarti antum jangan ke acara Natalan, Waisak, segala macam jangan. Langsung berubah agama tuh. Iya, kalau saya nanti diundang, ayo ini mau ada konferensi pers misalnya di kedubes Amerika, jangan dong. Amerika ini kan pembantai juga kan, gitu loh. Kalau kesana nanti kita dianggap bagian dari mereka. Jadi kalau antum undang kedutaan Amerika, langsung antum jadi kayak, berarti antum pro ini dong, apa namanya, pembantaian gitu ya. Wah, ini terlalu pendek pikirannya kayak gitu ya, ibaratnya terlalu. Atau memang ada pihak-pihak yang sengaja membakar semangat terhadap pembelaan terhadap Palestina ya. Karena dari situ kemudian merembet kepada bahwa kelompok perjuangan Palestina adalah Syiah juga gitu. Ya, itulah mirisnya kita. Jadi entah secara sadar atau tidak sadar ya, orang-orang yang menuduh gerakan perlawanan ini sebagai gerakan penyebab terjadinya genosida ini benar-benar sangat menguntungkan narasi Zionis. Iya. Ya, jadi sejak awal itu kan memang Zionis itu berusaha memframing bahwa masalah terbesar di Gaza itu biang keroknya adalah para pejuang-pejuang itu, gitu kan? Di framing narasi ini didukung penuh oleh oknum-oknum ini nih ngaku Muslim dan juga ikut menuduh katanya gerakan perlawanan ini mereka ini sandiwara dengan Yahudi ya. Katanya Hizbullah ini sandiwara. Intinya apa? Dia ingin agar Ahlus Sunnah di Gaza ini dibantai, dibunuh gitu kan. Jadi ada sandiwara, Hamas juga sandiwara katanya. Kan lucu. Sampai ya sandiwara sampai pemimpinnya dibunuhin gitu. Iya, gitu makanya. Wah, berarti pada acting. Yang lebih kocak ada satu narasi yang dibilang itu harusnya kalau emang mereka mau perang, jangan sembunyi-sembunyi dong. Ayo berdiri ini hadap-hadapan, dodoran. Ada yang ngomong gitu. Jadi menyuruh para pejuang Gaza ini berdiri di atas darat, di atas tanah gitu kan, melawan Zionis face to face. Yang jadi pertanyaan kita, kenapa menghakiminya justru mereka yang pertahankan negaranya, tapi nggak pernah menghakimi Israelnya. Kalau berani jangan pakai drone dong. Kalau berani jangan pakai pesawat dong. Ayo tempur darat, semua yang ada darat aja.
Kan mereka cuma bisa dari jauh kan, jeder itu kan dari jauh semua kan, ngebom-bomin segala macam, pengecut banget gitu. Pakai drone. Bisa harusnya fokus di situnya, cuma memang ini rada bermasalah otaknya mungkin ya, jadi nggak nyampe ke situ pemikirannya gitu loh. Ya, bener, jadi dia mintanya para pejuang Gaza itu jangan sembunyi di terowongan, ayo dong muncul dong, perang dong, kan lucu gitu kan. Ya ala kulli hal sebetulnya fenomena ini sudah disampaikan Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Nabi sudah mengingatkan dalam sebuah hadisnya, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin wa li'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khadalahum. Kata Nabi, nanti akan ada satu taifah, kelompok dalam umatku, kelompok kecil, akan selalu tampil dalam kebenaran, akan selalu berhasil menggetarkan melawan musuh-musuh mereka. Dan nanti kata Allah ini, kata Nabi ini, mereka itu akan dinyinyirin, akan dicaci maki. Ada ya itu? Ada, khadalahum. Tapi kata Nabi, caci maki ini sangat tidak akan berpengaruh dengan perjuangan itu. La yadurruhum man khadalahum. Khadalah ini bahasa Arabnya artinya merendahkan, menghina, menuduh. Khudlan bahasa Arabnya itu. Dan jadi memang itu sebuah sunatullah. Perjuangan pasti akan ada yang menuduh, menghina, memfitnah, pasti ada. Maka ketika ada yang bertanya pada saya, Ustaz Hussein, kenapa? Gimana tanggapan antum dituduh sana sini? Saya sangat senang ketika saya sudah mulai dituduh. Artinya saya memang sedang menapaki jalan perjuangan dan jalan dakwah. Kalau ada orang dakwah berjuang dalam jalan dakwah nggak dituduh macam-macam, salah jalannya. Ragukan. Iya benar. Ragukan itu. Jangan-jangan kita keliru di jalannya nih gitu. Iya. Tapi itu emang dalil itu yang menyemangati ya. Soalnya memang kalau ya kita tahu ya, misalnya kita bawa narasi ini. Pasti musuhnya banyak. Iya. Apalagi di hadis itu para sahabat bertanya di ujung kan, ainahum ya Rasulullah? Di mana kelompok kecilnya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Hum di Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka tuh di orang-orang Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Dan hari ini yang pejuang-pejuang yang berjuang di sekitar Baitul Maqdis ya siapa kalau bukan para pejuang-pejuang di Gaza diantaranya kan? Jadi jelas sekali, bahkan ya itu dari hadis, dari Al-Quran juga ada. Al-Quran sudah nyebutin, Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60 ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati ribatil khail. Kata Allah, dan kamu persiapkan oleh kalian semua untuk mereka musuh sekalian semampu kalian. Apa yang dipersiapkan? Kekuatan dan kemampuan mengendarai kuda. Nanti kata Allah, kalau kalian mempersiapkan semampu kalian mastata'tum, apa konsekuensinya? Turhibuna bihi aduwallah. Kalian akan mampu menggetarkan musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh kalian. Nah, ada pihak lain yang Allah sebutkan, wa akharina min dunihim. Ada lagi yang akan panik, yang akan gentar, yang akan ketakutan. Dia tidak ngaku musuh Allah, dia tidak ngaku musuh kalian, tapi orang lain. Kalian nggak tahu, Allah tahu. Itu ada dalam surat Al-Anfal ayat 60. Maka para ulama mentafsirkan ayat ini, maksudnya orang-orang munafik. Jadi kalau ada umat Islam yang kuat, tampil dalam kebenaran, menghantam musuh-musuhnya, yang panik itu tidak hanya musuh Allah dan musuh kalian, tapi orang munafik. Itu cara kita memfilter hari ini. Jelas sekali ya. Jadi kalau ada orang yang semacam kayak cacing kepanasan, nggak terima dengan perjuangan, bagaimana para pejuang Gaza ini bertahan gitu kan, berhasil menghancurkan tank-tank baja musuh, ribuan hancur gitu. Kalau ada umat orang yang ngaku muslim, ngaku berakidah Islam, ya tauhid, tapi dia juga ikut panik melihat kekuatan ini, ya jangan-jangan dia bagian dari kelompok orang munafik itu. Nah iya, dan kalau nggak salah Al-Anfal ayat 5 juga ngomong gitu. Turunlah ke jalan dakwah walaupun sesama muslim yang nggak suka. Ya. Gitu kan kalau nggak salah ya. Nah kalau dari dalil yang antum sebutkan gitu, bahwa orang-orang sekitar Baitul Maqdis yang terus melawan ibaratnya, terus berjuang. Sekarang ini siapa kalau gitu? Kalau mereka nafikan keberadaan mereka adalah sebagai orang-orang itu. Taifah Mansurah itu. Siapa dong yang dimaksud sekarang? Ya itu tanyalah kepada mereka itu siapa. Jadi mereka tuh pengennya masalah ini jangan diselesaikan dengan berperang sih. Kan bisa ada PBB, kan bisa ada bla bla. Aduh, lucu ya. Ada yang ngomong gitu? Itu orang yang sama yang nuduh para pejuang. Oh, antum udah ketemu maksudnya? Saya pernah ketemu, cuman dia nyampaikan tuh di postingan konten dia di YouTube, dan saya sempat ngelihat ada yang share ke saya kan. Oh, saya bilang udahlah, ini mah nggak usah dibahas lah. Ya berarti ya mungkin ya, semoga nanti Allah beri kasih hidayah untuk kemudian lebih menggali lagi, karena kan
itu kan udah berita tahun kemarin bagaimana bagaimana PBB udah mengklaim, udah mengkriminalisasi Netanyahu. Nggak ada apa namanya pengaruhnya apa-apa gitu, nggak ada pengaruhnya. Kenapa baru diangkat lagi? Dan ya kalau emang bisa PBB ya ayo aja, berarti udah tinggal jalanin aja kan gitu kan. Intinya narasi ini keluar dari mulut seorang yang ketahuan sekali dia tuh nggak ikuti berita ini. Dia nggak fokus masalah genosida, dia fokusnya nyerang sesama muslim aja. Jadi dia ketinggalan berita. Dia cari kesalahannya aja gitu. Dia kira PBB nggak pernah bersuara apa gimana gitu. Dia baru sekarang hebohnya. Iya. Dia nggak tahu negara mana aja yang dukung, negara mana aja yang ngusir warga Yahudi. Dia nggak tahu negara mana yang udah ngusir kedutaan Yahudi. Mungkin dia nggak tahu juga gitu. Gitu. Bagaimana berapa negara yang ICG juga mungkin dia nggak tahu kali. Iya. Aduh, ini sangat disayangkan ya terjadi di Indonesia. Bagaimana kok ternyata saudara kita ini lagi dibantai, tapi ada pelemahan di sana sini, dan bahkan untuk semua yang membela itu dianggap kemudian berbeda akidah kan gitu. Iya. Gitu, ada Ustadz Felix colok juga, saya juga kena celang-coreng juga gitu kan. Walaupun mungkin fokusnya ke antum kali waktu itu ya. Kita lagi berdiri bertiga gitu. Tapi hal seperti ini siapa tahu ini rahmat Allah juga sebenarnya. Jadi terelevate. Orang betul. Jadi melihat bahwa mungkin kemarin konsentrasinya udah pada udah mulai bias, udah mulai lemah kan gitu ibaratnya. Narasi-narasi Gaza jujur aja nggak sekuat 2023. Iya, kan? Sudah melemah betul. Algoritmanya udah mulai melemah. Ya kita sekarang tahu zaman sekarang kan ya yang main sosial media kan FOMO. Iya. Mereka akan bikin konten di mana itu bisa FYP, di mana itu bisa viral. Kalau misalnya berada di jalan kebenaran kan, mau itu ada yang nonton, nggak ada yang nonton, lakuin kan gitu kan? Iya. Nah, zaman dulu ketika semua ngomongin Palestina, semua ngomongin Palestina, kan algoritmanya di situ. Ketika nggak ngomongin ngomongin Gaza kemudian di ban, udah mulai nggak ada yang ngomongin lagi. Iya. Pelan ngomongin lagi. Kecuali yang kontra, itu algoritmanya bagus. Iya betul. Itu termasuk hal yang saya kritisi ketika saya ngumpul di MUI. Saya bilang kan perjuangan kita di lapangan harus juga disupport dengan perjuangan kita di dunia maya. Karena kan memang nggak balance itu, nggak seimbang. Ketika kita yang berusaha menyuarakan Gaza kita di take down, sementara mereka yang berusaha merusak citra Gaza diangkat-angkat terus gitu loh. Ya meskipun ya tetap ada hikmah di balik semua hal. Termasuk ini nih. Ketika saya dikirim oleh salah seorang sahabat saya, Ustaz antum lagi diserang nih. Saya bilang alhamdulillah, tahu aja nih yang nyerang. Engagement saya lagi turun. Antum malah ngomong gitu. Iya. Mungkin keselarang antum. Engagement saya lagi turun, diserang makin naik sekarang nih alhamdulillah gitu kan. Paling tidak kan Gaza bersorak lagi kan. Ada lagi timbul lagi gitu. Benar. Jadi narasinya jadi naik ke permukaan lagi. Walaupun ya mungkin ada juga quote yang mengatakan bahwa orang harus menyebut nama kita walaupun untuk mencela kita. Berarti kan nama kita harus disebut lagi gitu. Iya. Naik lagi. Betul. Nah, saya ingat salah satu marketing ya merek minuman ya, saya minum kafe gitu ya. Dia kan sengaja, saya dengar kata-kata siapa ini ya? Sengaja dia tulis namanya salah-salah. Iya. Ya. Terus ntar dibaca tuh sama ini ya. Namanya salah kan, misalnya Ari Untung, ini namanya Ari Buntung. Kan jadi ini apa sih? Kafe besar tapi kok nyebutin namanya keliru, akhirnya viral. Diomongin kan? Diomongin keberhasilan gitu ya. Benar. Tapi ini juga mungkin gini, itu juga jadi arahnya kepada gini. Ini hikmah berarti sebenarnya. Gaza ini kan ya cobaan terbesar yang pernah ada selama ada kehidupan ini kan gitu. Ya kan. Jumlah berapa ton bom yang pernah dijatuhkan dalam sejarah ini paling besar. Gitu kan. Kok bisa ya Allah ngasih takdir begitu berat orang-orang Gaza? Ada waktu di Aqsa mikir gitu. Tapi kemudian mikir, Allah ini sebenarnya ngasih reason buat kita. Kali ya mungkin aja. Untuk kemudian kita punya nilai perjuangan. Coba ada tempat-tempat ibadah lain yang nggak teruji apa-apa, sepi itu tempat. Jadi nggak ada rasa harunya, nggak ada rasa perjuangannya, nggak ada rasa, hambar gitu ya kan. Ini kan kayak ada sesuatu. Jujur, anak pertama kali ngelewatin border Israel, itu rekor selama-lamanya di border, di imigrasi. Itu rekor-rekornya tuh. Berapa jam? 1,5 apa 2 jam gitu. Gitu. Saya dari Gaza itu kalau keluar border ke Mesir itu sampai 24 jam. 24 jam. Nginep saya di perbatasan tuh malam itu sama orang-orang Gaza itu. Kan cuman lihat stempel asli gitu dong kan.
border dari Gaza ke Mesir. Ya itu 24 jam nginep saya sama keluarga saya, dingin-dingin di dalam. Masya Allah. Gila sampai pagi lagi gitu loh. Tapi justru dengan kesulitan itu, ketika ngelihat kubahnya aja nangis kita. Gara-gara apa? Karena perjuangan loh masuknya. Itu masalah. Kalau nggak ada perjuangan kita nggak bisa ngerasain nikmat ya. Iya betul. Ini menarik juga suatu saat kalau merdeka kayak apa ya? Perjuangan. Ada satu lagi nih yang mau saya tanya antum nih, mengenai narasi yang antum kemudian dianggap ditambah antum kemudian dianggap sedang bertakiyah gitu ibaratnya. Ada video yang tadi kita bahas, ada narasi antum di sini juga yang kemudian mendiskreditkan satu negara. Walaupun kita kan cek juga, tapi nggak nyebut satu negara sih sebenarnya ya. Cuma langsung terdrive kepada langsung kita sebut ya Saudi Arabia gitu. Ada apa sih sebenarnya? Apa antum udah ada musuhan sama teman-teman yang kuliah di Saudi Arabia atau gimana gitu? Ya, jadi gini akhi. Kalau ada orang Indonesia yang hidup hari ini dan paling paham tentang betapa besarnya bantuan negara-negara Arab ke Gaza, itu saya. Saya bisa mengklaim itu. Saya paling tahu berapa bantuan dari Saudi Arabia ke Gaza, dari Qatar ke Gaza, Uni Emirat Arab ke Gaza. Saya paling tahu karena saya tinggal di Gaza. Ini saya bocorin ya. Ini belum pernah saya sampaikan di berbagai podcast saya ini. Kalau antum ke Gaza, antum main ke jalur Gaza bagian utara, ada namanya Madinat atau Abroj Sheikh Zayed. Satu kota itu dibangun oleh Zayed bin Sultan Al Nabhan. Ya, orang Uni Emirat. Dia masih kerajaan Uni Emirat Arab. Oh ya, tol ini juga tol. Iya Zayed ya, Zayed yang di Solo juga ya. Sama tuh itu masih masjid di Solo, tol kita gitu. Iya kan sama-sama dari UAE kan, Uni Emirat Arab tuh ya. Di Gaza ada tuh. Di wilayah utara itu. Dekat rumah sakit Indonesia. Itu satu kota besar plus masjid plus 2 sekolahan. Dibangun dananya sekitar kurang lebih itu 50 sekian juta USD. Besar sekali kan? Kalau antum ke wilayah Rafah, di sana itu ada namanya Hayus Saudi, Al-Hayus Saudi. Kota dibangun oleh Saudi Arabia, 1.800 unit rumah beserta sekolahan-sekolahannya, masjid besarnya dan berbagai infrastruktur itu pemberian dari Saudi Arabia, nilainya di atas 100 juta US dollar. Untuk warga Gaza kan? Untuk warga Gaza. Mereka bangun. Kalau antum ke wilayah Khan Yunis, ada yang lebih hebat lagi. Dari Qatar, namanya itu Madinat Hamad. Ya, dibangun oleh Hamad bin Khalifah Ats-Tsani. Itu 3.000 unit rumah plus sekolah plus masjid plus taman-tamannya. Biayanya 400-an juta USD. Jadi saya paling tahu bantuan-bantuan Arab ke Gaza itu ada. Saya nggak pernah menafikan gitu kan. Saya nggak pernah menafikan. Tapi yang saya kritisi adalah saat ini gimana bantuannya? Apakah cukup? Itu bantuan masa lalu ya. Bantuan sekarang itu apa yang dibutuhkan oleh warga Gaza? Itu yang saya kritisi. Ketika Eropa, Amerika, Inggris, Prancis, mereka mensuplai Israel dengan amunisi, dengan tank-tank baja, jet tempur, dengan drone, dengan logistik. Kenapa kita negara-negara Muslim bantunya lagi-lagi logistik lagi, kain kafan lagi? Jadi saya tidak menafikan bantuan itu ada, tapi yang saya pertanyakan itu jenisnya loh. Oh, lalu saya dikirim oleh salah seorang kakak saya. Saudi Arabia mengirimkan 1,3 triliun rupiah ke Gaza. Gede gak 1,3 triliun rupiah? Iya gede. Bagi kita gede. Bagi mereka gede gak itu? Bandingkan Donald Trump, kan kita semua sudah tahu ya. Ini saya sampaikan juga tiap hari di sini. Donald Trump ketika baru pelantikan kan dia ngomong kan, dihubungi oleh bin Salman atau mereka berkomunikasi gitu ya. Lalu bin Salman investasi 600 miliar USD. 1,3 triliun rupiah. Ini statement ini kan apa publish kan? Publish viral kok dan itu tidak dibantah oleh siapapun. Bahkan ada dari media Arab pun mengabarkan itu. Trump tuh pidato di live, bin Salman ya menjanjikan untuk investasi di Amerika ya untuk kita 600 miliar USD di Amerika. Ya, dan saya akan memaksanya agar membulatkan menjadi 1 triliun USD. Itu nyata gitu loh. Itu bayangkan 600 miliar dibandingkan 1,3 triliun rupiah dari Saudi. 1,3 triliun itu kalau di dolarin berapa? 77 juta USD. 600 miliar 70 juta.
Bayangkan ya. Timpangnya kan. Itu kan wajar saya kritisi ya. Maksud saya serius dikit 1 miliar kayak, kalau enggak 2 miliar kayak gitu loh. Nah tapi intinya kenapa saya mengkritisi negara-negara Arab ya, itu bukan saya punya kebencian dengan mereka. Dan saya juga di beberapa kesempatan saya mengkritisi juga Iran juga saya ragukan niat tulusnya untuk memperjuangkan Masjidil Aqsa. Saya ragukan jujur saja. Kenapa? Dengan bantuan-bantuan senjata-senjatanya, karena pada akhirnya negara-negara ini semua menjadikan Gaza sebagai komoditas politik, ajang politik ya? Iya, cara pencitraan. Intinya apa? Kemana arah saya ketika saya mengkritik semua negara-negara ini? Come on guys, kita pada akhirnya nggak bisa mengandalkan negara-negara itu dalam perjuangan ini. Masalah Masjidil Aqsa ini masalah yang sudah disebut dalam Al-Quran. Ini masalah akidah bagi umat Islam ya. Dan solusinya pun sudah Allah sebut dalam Al-Quran. Nggak bisa kita masalah akidah ini selesaikan dengan jalur PBB, dengan jalur negara-negara itu nggak bisa. Maka kita kalau yang mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, kita tahu ini kemana arahnya, ini bagaimana ujungnya, step by stepnya gitu loh. Jadi intinya ketika saya mengkritik semua negara ini, termasuk negara Indonesia, saya kritisi juga dari awal kan. Indonesia harusnya bisa lebih berani dong, nggak sekedar mengecam, mengutuk, usir tuh kedubes Amerika. Kan ini supplier terbesar penjajahan di Gaza itu, usir itu kedubes-kedubes yang mendukung genosida Perancis, Australia. Itu saya kritisi. Kalau pendapat antum mengenai rencana untuk bawa orang Gaza ke Indonesia, itu ntar kita akan bahas sedikit ya. Maksud saya intinya teman-teman, kita pada akhirnya nggak bisa mengandalkan yang lain. Kita nanti nggak akan ditanya oleh Allah ya, oleh malaikat ya, wahai Ari Untung, kenapa itu pemimpin negara Arab nggak bantu Gaza? Kan kita akan ditanya akan ditanya apa yang kita lakukan ya. Jadi kita boleh punya wawasan geopolitik boleh, tapi jangan kita fanatik. Jangan fanatik pada satu negara tertentu sampai ini dianggap suci, nggak boleh dikritik. Ini yang paling sunnah dan sebagainya. Ya, ketika ada hal yang perlu kita kritik gitu loh. Fanatisme buta inilah yang akhirnya merusak konsentrasi kita dalam perjuangan ini, gitu ya. Nah, sekarang saya jawab pertanyaan antum tentang idenya Pak Prabowo membawa 1000 pasien. Pertama saya selalu meyakini bahwa ide ini pasti berdasarkan dari niat baik. Karena kita tahulah Pak Prabowo ini bukan orang baru kalau kita bicara keberpihakan dia tentang Palestina kan. Dia bawa mahasiswa-mahasiswa dari Palestina untuk kuliah di sini. Bahkan dia juga pribadi dia ngasih 5 miliar, saya tahu itu. Nah, cuman ketika bicara masalah membawa keluar orang-orang Gaza ini di sini harus ada banyak pertimbangan. Gini, hitung-hitungan saya ya. Kalau Pak Prabowo mau membawa 1000 pasien, ya 1000 pasien dari Gaza, artinya kan nggak mungkin pasien ini datang sendirian. Pasti keluarganya juga harus ikut dong. Dan rata-rata orang Gaza ini kan subur-subur, 7 orang, 9 orang anak gitu ya. Itu belum orang tua tuh. Kita ambil tengah-tengahnya deh 5 orang, orang tua 2, 3 anak. Itu rata-rata ya. 1000 kali 5, 5.000 orang. Nah itu harus dipersiapkan itu. Berapa translator yang dibutuhkan? Berapa koki? Penting banget ini. Berapa koki yang dibutuhkan? Karena ada kasus pemerintah Malaysia mendatangkan cuma berapa puluh apa ratus gitu, dibawa ke Malaysia, malah terjadi masalah di situ. Kenapa? Karena orang-orang sakit dari Gaza dikasih makan nasi lemak. Dia dengan ada yang mengatakan ayolah qanaah lah gitu ya, atau pertukaran tradisi lah. Hei, bukan waktunya kita mengajarkan tukaran budaya atau tradisi ketika orang sakit. Ini orang sakit harus ditreatment dengan baik. Jangan sampai yang sakit makin sakit, yang sehat malah jadi sakit. Jadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Permasalahan baru malah. Kalau misalnya menggunakan ini temporary ya, ini kan alokasi sementara gitu ya. Nanti kalau sudah sehat balik lagi. Ingat, tahun 1948 tragedi Nakbah, di mana hampir 1 juta orang Palestina diusir keluar dari tempatnya. Saat itu orang-orang Palestina itu keluar membawa kunci-kunci rumah mereka. Dan banyak yang keluar tuh hanya membawa baju dan pakaian sederhana lah. Karena mereka berpikir saat itu paling lama seminggu kita balik lagi, paling lama sebulan nanti kita balik lagi. Sekarang mereka 80 tahun ngungsi di Yordan, di Libanon, di Gaza. Ya dengan awalnya kan sekedar sementara. Jangan sampai itu terjadi. Kalau kita mau bawa ke sini mereka sementara, totalnya 100 tahun di Indonesia kan. Nah, itu memang perlu banyak perhitungan dan diskusi. Terutama dengan kami yang memang sudah tinggal di Gaza gitu.
Oh, jadi ternyata memang nggak semerta-merta semudah itu ya. Enggak. Itu sama aja etnis cleansing secara halus ya jatuhnya. Ya, bisa jadi. Waduh. Nah, sekarang ini kalau misalnya antum apa namanya? Ya kita nggak pernah ya menghindarkan tuduhan-tuduhan itu ya. Orang nggak bisa kita semua kemudian jadi happy atau sepaham sama kita. Betul. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Antum mau ngomong di sini juga tetap aja nanti kalau memang nggak suka dasarnya nggak suka gitu. Akan ya kalau emang suka cuma butuh satu alasan kan. Kalau nggak suka akan ketemu 1000 alasan untuk nggak suka kan gitu. Betul. Nah, walaupun antum klarifikasi di sini, antum dianggap tetap aja anti Arab. Walaupun antum bilangnya negara-negara Arab langsung ditujukan diarahkan ke salah satu negara Arab. Uniknya yang merasa paling Arab nggak bisa bahasa Arab. Iya kan? Kalau saya jelas, saya sorop saya bagus, ya bahasa Arab saya bagus, baca Al-Quran saya bagus gitu kan. Nah jadi nama saya nama Arab Muhammad Hussein. Istri saya orang Arab ya. Kurang Arab apa saya? Iya. Cuma hidung saya kurang mancung gitu kan. Mukanya aja gitu ya. Mukanya kurang Arab gitu loh. Iya. Nah ini orang yang sangat ya fanatik terhadap negara Arab tapi ya nggak bisa bahasa Arab lucu. Bahkan juga ada ulama yang bilang kan kalau nggak bisa nahu Arab jangan ambil ilmunya kan itu. Iya. Betul. Gitu ya udah kalau gitu besok Anda belajar dulu deh untuk bisa tanding sama Anda. Jadi sini guys ini mungkin ya sebagai ini ringan aja sih sebenarnya klarifikasi mudah ya ibaratnya membuat atau menggiring opini sangat mudah ya gampang banget kan tinggal dicari. Semua orang pasti punya kesalahan atau semua orang pasti punya celah untuk kemudian digiring ke salah satu part gitu pasti. Ya. Orang nggak korupsi aja bisa jadi tersangka korupsi sekarang. Iya betul. Ya, tergantung di posisinya di mana aja kan gitu kan. Nah lebih bijak lah dalam menggunakan sosmednya guys. Atau juga mungkin mengunyah berita tuh jangan main kunyah-kunyah aja. Sekarang gampang bikin berita, tapi mencari sumber informasi pun gampang, semua terdata kan sebenarnya kan. Jadi kalau orang mungkin memberikan satu fakta, dasarnya apa sesimpel itu kan betul. Gitu. Tapi sebenarnya kalau antum kondisinya dengan para waktu antum ke itu yang ngundang siapa tuh waktu sana? Saat itu saya lagi di Mesir. Kan kita ketemu kan? Ketemu antum lagi di tempat Salahuddin Al-Ayyubi itu ya. Itu memang saya lagi di Mesir. Di Mesir itu saya memang ngumpulnya sama para jurnalis Gaza di situ. Ya. Sebetulnya yang diundang itu mereka, gitu kan? Nah, pihak perlawanan di Lebanon ini, ya meminta kepada mereka ada lagi kan nih siapa lagi influencer yang selama ini ya menyuarakan Gaza dan bisa kita undang, gitu. Nah, masuklah radar mereka saya. Mumpung saya lagi di Mesir juga kan. Oke, ajak sekalian. Antum harus tahu kalau ke Libanon ya tanpa ada koordinasi seperti ini itu kita nggak orang Indonesia sulit sekali masuk ke Libanon tuh. Sulit sekali itu. Emang benefitnya apa ngundang influencer di acara itu? Ya wallah alam ya mungkin mereka juga perlu menyebarkan karena gini. Saya baca juga di artikel di media Arab ya. Amerika itu sudah memberi warning kalau ada pemimpin Arab yang hadir di acara itu, itu akan mendapat sanksi dari Amerika, gitu loh. Jadi nggak ada yang hadir. Iya, jadi pemimpin Arab yang hadir ya yang selama ini bersuara untuk mereka memang sudah kayak dari Iran gitu kan. Ya Iran bukan negara Arab sebetulnya sih ya. Artinya orang-orang di Lebanon juga sebagian ada yang hadir itu. Maka mereka perlu memang untuk ya propaganda mereka juga menyampaikan juga bahwa inilah kondisi kami hari ini gitu loh. Datang ke sini bagaimana di tempat kami juga hancur-hancuran tempatnya gitu. Kami juga berjuang dan ya sesimpel itu. Saya nggak pernah berpikir terlalu panjang bahwa nanti kesana saya jadi Syiah bla bla bla. Kan lucu juga kan. Iya benar-benar. Ya makanya saya lihat Jason Hinkle berarti Kristen Syiah nih. Ada satu narasi yang menarik yang disampaikan oleh salah satu pengisi di acara itu ya, acara seremonial itu. Dia bilang apa? Hasan Nasrullah ini seorang Syiah yang dibunuh oleh Israel karena dia berusaha melindungi umat Islam Sunni di Gaza. Orang Syiah dibunuh karena melindungi warga Sunni di Gaza kan. Alasan Hasan Nasrullah dibunuh kan karena memang dia mengirim rudal ke Israel kan gitu kan. Nah, maksudnya apa? Jadi ada pesan yang mereka sampaikan bahwa musuh kalian ini, musuh kita ini nggak beda-bedakan kita loh. Sunni Syiah selama itu mempertahankan Palestina pasti dihabisi. Kenapa kita malah fokus di perpecahan itu? Yang kedua, ketika saya membahas masalah mengangkat misalnya ya berita tentang serangan Iran ke Israel gini ya, serangan Libanon ke Israel. Maksudnya saya apa?
Dan kalau antum cek video-video lengkap saya di beberapa kajian saya itu saya sampaikan intinya itu saya ingin menstimulasi rasa cemburu Ahlus Sunnah. Maksud saya gini, ini kan orang-orang Gaza ini kan Ahlus Sunnah, nggak ada orang Syiah di Gaza itu, Ahlus Sunnah. Kita ini harusnya lebih berhak untuk berdiri bersama mereka gitu loh. Oh kenapa mana Syiah yang merapat gitu kan? Karena memang faktanya negara-negara Sunni ini nggak ngasih senjata, yang ngasih negara-negara Syiah. Maksudnya harusnya kita respon yang saya inginkan dari teman-teman Ahlus Sunnah itu maksudnya apa? Bergerak. Kita lebih bergerak, lebih masif, lebih bersuara gitu kan? Karena ini adalah masalah Ahlus Sunnah, kita yang lebih berhak untuk berdiri di situ. Tapi masalahnya sebagian dari kita malah norak responnya. Bukannya kita itu merasa autokritik, merasa terpukul, merasa giroh, jealous, malah nuduh yang enggak kepada pejuang Gaza kan. Wah ini nih dibantu Syiah nih, Syiah ini Syiah berarti ya. Kan lucu gitu kan. Jadi pertanyakan sebetulnya daya semangat jihad, semangat juangnya itu. Iya, dan yang disayangkan itu yang mengkritik itu ya misalnya gitu. Kita nggak bisa bikin semua ya, tapi ya narasi dari satu kelompok pengajian itu yang nyerang antum ini di pengajiannya jarang ngomongin Palestina. Iya. Dan bahkan punya narasi bahwa semestinya justru orang Gaza yang keluar kan gitu. Maksudnya justru sesuai dengan rencananya si Zionis kan pengen orang Gaza keluar kan. Di pengajiannya nggak ngebahas Palestina, punya narasi berbeda, mestinya dia yang hijrah waktu itu kan gitu. Ini yang lucu. Jujur aja ketika pesilat ini datang ke tempat kantor saya, dia datang kan, tapi saya bilang jangan pakai video foto karena ini ada tabayun ya, masa video foto lah gitu. Dan disepakati. Itu saya tanya ke dia tuh, ente kan punya subscriber banyak, kenapa ente nggak pernah ngebahas masalah Gaza? Kenapa ente nggak pernah menyuarakan Gaza, mengkritik Israel? Saya tanya itu, saya ada rekaman, bukan saya ngerekam ya, tim saya ada ngerekam suara itu, ada misalnya sekarang itu. Jawaban dia apa? Kan sudah ada itu akun namanya Ion dia juga nggak bisa nyebutin namanya Ion Palestine maksudnya saya. Sudah memberitakan. Dia ngomong gitu. Publik itu. Iya, Ion Palestine. Middle East itu Ion Palestine. Iya, jadi yang saya tangkap pakai itu cukup. Udah berarti kalau sudah disuarakan kita nggak selesai gitu. Kita nggak usah menyuarakan lagi. Bahkan bakal merdeka aja gitu pakai itu. Saya bilang ke dia, akhi, saya tuh nggak mau video ini. Kenapa? Karena saya tuh nggak mau menjatuhkan antum. Ini kalau saya bongkar, mohon maaf ya, antum datang tanpa riset yang kuat gitu loh. Dan saya bukan tipe saya menjatuhkan sesama muslim di hadapan orang banyak. Ya, saya sampaikan, antum itu aset, antum itu punya banyak subscriber, itu harusnya antum manfaatkan untuk berdakwah dengan cara yang lebih bijak gitu loh. Bukan malah nyerang sana sini, nanti berat tanggung jawabannya itu. Iya, ya mungkin ya itu mungkin beberapa hal di Indonesia ini agak unik ya gitu. Kadang-kadang fokusnya untuk mengkritik sesama muslim gitu. Padahal banyak banget di luar gitu, ibaratnya yang bisa dibantu untuk sama-sama bahu membahu gitu. Iya. Tapi fokusnya untuk nyerang sesama muslim gitu. Alasannya berdakwah. Padahal justru masuk ke dalam bukannya sunnah lagi, keharaman mempermalukan saudara muslim. Iya. Gitu kan, itu haram tuh. Iya. Rasulullah nggak pernah ngelakuin itu, tuh bid'ah dia yang ngelakuin. Itu bid'ah loh. Yang dilakuin mereka ini bid'ah karena apa? Cara Rasulullah mentafsir kayak gitu kan. Iya. Nabi kan paham waktu itu siapa orang munafik di masa Nabi kan. Iya. Nabi tahu, Nabi dapat wahyu. Tapi enggak Nabi bongkar. Ini munafik. Enggak langsung dibongkar di banyak forum enggak kan. Dia hanya cerita ke Kati Mesir itu ya, Hudzaifah bin Yaman. Ya, ketika diminta oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, kenapa tidak dibongkar saja? Bunuh aja. Kak Umar kan bilang, kayak penggal aja itu lehernya gitu kan. Kata Nabi apa? Saya tidak mau nanti orang akan berkata bahwa sesama muslim sering membunuh. Iya, gitu mengutamakan persatuan. Jadi Nabi melihat maslahatnya gitu loh. Ya, maksud saya, apakah nggak ada hal yang lebih urgen untuk dijadikan konten gitu kan, sampai malah nyerang sana sini jadi konten. Iya, itu makanya saya bingung, nabinya nabi yang mana ya gitu. Soalnya Rasulullah tuh asli lembut banget. Ya kan, bagaimana ada yang berbeda, yang salah treatmentnya bagaimana, cara bilanginnya, ngomonginnya seperti apa. Saya minta ampun dikit ya kalau misalnya dengerin kisah Nabi sampai nangis. Iya. Orang salahnya kayak gini, negurnya begini, dikasih uzur gitu kan, dikasih uzur, dikasih kemakluman sama saudaranya gitu kan, selembut mungkin. Ya, ada kaidah dalam Islam itu ya, masya Allah. Bagaimana kita tuh harus memperlakukan sesama muslim dari kacamata husnuzon. Kalau saya mencium bau khamar dari mulut sahabat saya harus husnuzon. Oh, mungkin ada orang yang nyipratin khamar ke mulutnya gitu ya. Kalau saya mencium bau rokok dari sahabat saya akan berpikir, wah mungkin karena dia tadi duduknya dengan orang rokok gitu.
Itu dulu yang kita dahulukan. Husnuzon itu. Enggak langsung menjudge, wah ini kayaknya orang minum khamar nih. Wah ini perokok nih. Bla bla bla. Itu bahaya itu. Iya, makanya gitu juga. Saya juga agak sedikit miris melihat. Ya ini sebuah fenomena ya. Bagaimana kita lagi bagaimana sama-sama memperjuangkan narasi mengenai Gaza kan. Di sisi lain malah ngerepotin sesuatu yang kontraproduktif menurut saya kan gitu kan. Ya mungkin ada salah satu di antara di kelompok pengajian yang sebenarnya sering nyerang-nyerang gitu. Termasuk kita juga beberapa kali jadi objek kan gitu kan. Kemudian kemarin terjadi salah satu perselisihan mengenai rokok dan vape gitu. Ingat gak? Kita nggak angkat sekalipun karena apa? Sesama Muslim, sesama Ahlussunnah. Kita nggak mau tuh, walaupun kita ada nih bahan nih, bisa nih kita bongkar. Enggak, ya sesama Muslim. Walaupun mungkin kita nggak sependapat sama gayanya dia, tapi dia bukan musuh loh. Cuma kita mungkin belum sepaham aja, kan gitu. Tapi narasi itu sayang banget, padahal kita bisa bareng-bareng gitu untuk sama-sama yuk menyuarakan satu narasi yang sama, bahu membahu dengan angle yang beda, kan bisa bagus. Iya, betul. Nah ini ketika antum di itu, sebenarnya agak, antum udah jempalitan sampai ke bola-balik sana ini nyawa lo kemarin kan gitu kan. Diginiin gitu kan. Ale pengen ikut bikin konten yang kayak gini. Lu nggak ngerti kalau udahlah. Dia muslim saudara, belum ketemu aja kali ya gitu. Kok gemes sih ada gitu. Makanya sebelum berangkat kita podcastin aja deh gitu ya. Untuk mengklarifikasi. Di sisi lain juga yang kemudian mengenai tadi Arab Saudi juga sesama muslim juga, saudara juga gitu. Mestinya sama-sama ada akses, bisa juga mendorong supaya kemudian negara-negara yang dia dukung itu tambahin bantuan kan bisa juga kan. Mestinya kan gitu responnya kan. Iya, jadi banyak hal. Maksud saya ketika saya berteriak-teriak kirim senjata, itu kan cara saya memantik bahwa memang yang dibutuhkan sekarang itu senjata gitu kan. Ada yang komentar, Hussein, antu harus berpikir lebih dalam. Kalau nanti Saudi Arabia nyerang misalnya ya, karena yang komentar itu pakai nama Saudi Arabia gitu ya. Kalau Saudi Arabia nyerang senjata gitu ya ke Israel, nanti kan ada masyarakat yang juga akan jadi korban semakin luas masalahnya. Itu yang jadi takut itu loh, takut nanti semakin buruk lah. Kalau gitu berkaca pada Yaman dong. Yaman tuh kondisi ekonominya lebih hancur-hancuran Yaman tuh. Tapi Yaman ketika nyerang Israel ya nggak ada kepikiran nanti kalau saya nyerang ntar masyarakat saya diserang balik nih. Jadi memang harus ada pengorbanan, itu yang namanya pengorbanan gitu loh. Jadi jangan melihat 50.000 nyawa di Gaza dibunuh, kita nggak berani nyerang balik for nothing. Wah, kita kalau nyerang tuh ntar bla 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 bla. Oke lah, kita nggak perlu nih teman-teman kalian yang fanatik sama negara Arab ya. Kita oke lah, saya nggak akan mengajak negara-negara Arab untuk kirim senjata, embargo minyaknya. Saya yakin kalau negara-negara Arab ini bersatu. Iya, benar juga ya. Ya, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, semua yuk satu hari aja. Ya atau enggak sebulan deh. Sebulan kita akan berhentikan pasokan minyak ke Eropa. Saya yakin nggak nyampe beberapa jam itu langsung berhenti tuh perang tuh. Iya. Jadi kan ada banyak cara. Kalau memang kita niatnya itu memang memperjuangkan, harusnya ada langkah-langkah strategis yang diambil gitu loh, bukan sekedar. Jadi gini, analoginya ya, akhi, hari ini yang saya lihat ada anak jatuh nih, anak kecil jalan jatuh ke sumur, plung gitu, nyemplung ya. Kita semua mengerubuti, anak jatuh ke sumur, kasihan, itu awas dehidrasi, lempar air mineral, awas kelaparan, kasih roti makanan, awas kedinginan, kasih baju hangat, kasih namanya peselimut. Tapi di kampung itu ada tangga loh. Kenapa enggak tangganya turuninnya naik gitu loh? Kita ngasih makanan, ngasih ini. Maka apakah itu dikatakan bantuan? Nah, itu bukan yang strategis gitu ya. Iya, anak itu nggak butuh makanan. Makanan butuh, tapi ada yang lebih prioritas, ada ngangkat anak itu dari situ gitu loh. Dengan Gaza hari ini, Gaza perlu makan, iya, perlu minum, iya. Tapi yang paling dibutuhkan Gaza hari ini apa? Hentikan genosida. Dengan cara apa? Tekanan politik, tekanan ekonomi, tekanan ini. Itu yang saya butuhkan. Mungkin teman-teman di Indonesia nggak merasakan apa yang saya rasakan selama 12 tahun di Gaza. Antum nggak pernah melihat bagaimana anak-anak Gaza itu terpotong tubuhnya di hadapan antum. Antum nggak pernah merasakan getaran bom ketika jatuh menghujam ke tanah Gaza, dan saya merasakan langsung. Antum nggak pernah merasakan bagaimana hampir terbunuh berkali-kali oleh bom-bom di Gaza. Saya 12 tahun merasakan seperti itu. Jadi ketika saya keluar dari Gaza, semangat itu yang saya bawa, rasa marah itu yang saya bawa gitu loh. Jadi kenapa saya kritiknya keras itu? Karena ini suara-suara Gaza yang berusaha mereka keluarkan, cuman kan saya yang berhasil mengeluarkan ini, mereka nggak bisa keluar. Jadi maka saya yang mewakili kemarahan mereka di situ. Ya, uniknya ketika antum kemudian dituduh memiliki akidah yang berbeda gitu.
Nah, itu kan di Gaza. Anda belum pernah lihat orang Gaza punya akidah itu gitu kan? Jarang gitu ya. Tapi mungkin belum pernah Anda mendengar. Gak ada kan gitu kan? Gak ada. Orang Imam Syafi'i aja tuh orang Gaza loh. Ibaratnya udah jelas-jelas ya. Nah ini mungkin jadi pembelajaran buat kita. Kalau kita nggak tahu tuh ya jangan asal kita kemudian jeplak ya. Atau juga mungkin jangan kemudian judgement orang lain gitu. Lebih berhati-hati juga sebenarnya. Karena yang dihisap ya narasi kita, apalagi banyak yang lihat gitu, banyak yang dukung, kemudian banyak yang bagaimana nanti untuk mengembalikan nama baik itu kan, nanti ketika penghisapan harus satu persatu orang yang percaya sama dia didatengin satu-satu kan gitu. Nah ini walaupun begitu kita pun tetap menjaga nama baik. Yang dimaksud antum kita nggak sebut namanya sama sekali kan dari tadi ya. Ibaratnya gitu bahwa yuk sama-sama sebenarnya udah waktunya lah kita nih, mungkin ini jadi wasilah, yuk kita mulai berpikir ulang gitu untuk kemudian kayaknya kontraproduktif yang dilakuin selama ini deh gitu. Kalau kita mungkin ya Gaza ini udah bentuk konfliknya udah jelas kok. Nggak ada yang abu-abu di belakangnya gitu kan. Yang mau diambil mana, yang pelakunya siapa, ngapain, caranya, itu jelas-jelasnya gitu kan. Ibaratnya ada juga kadang-kadang konspirasi teori di belakang yang mungkin yang dohir sama yang batin itu berbeda gitu. Ini kan jelas gitu. Yang pelaku kejahatannya siapa, korbannya siapa. Seklir itu. Masih aja cari yang abu-abunya. Ini kan aneh. Ini dibaliknya ada ini, ada nih. Sesuatu yang kita nggak tahu, tapi kemudian asumsi itu jadi pernyataan itu makanya. Sangat disayangkan. Sama kayak gini, ini nih. Ketika orang melihat para pejuang Gaza itu ya, yang kenapa mereka meyakini ini sandiwara? Karena bagi mereka masa sih Israel dengan skala kecanggihan teknologinya, backup dari Eropa yang tidak habis-habis, masa nggak bisa menghancurkan gerakan perjuangan Gaza yang sekecil itu? Gitu kan? Itu yang menjadi mereka akhirnya. Kalau kerja sama, udah habis itu, udah selesai itu, ambil aja dah lah. Udah kan nggak ada yang lawan lagi kan? Jadi mereka tuh berpikir bahwa mereka tuh menciptakan gerakan hijau ini ya untuk sandiwara itu agar menelan korban sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena mereka nggak bisa, nalar mereka tidak bisa mengolah fenomena fakta ini gitu loh. Maka saya selalu bilang, kalau kita mau menganalisis kekuatan Gaza, teman-teman, jangan terlalu sombong hanya mengandalkan logika, nggak akan nyambung. Kalau kita mau mempelajari, mendalami rahasia kekuatan para pejuang-pejuang Gaza, jangan terlalu angkuh hanya mengandalkan rasionalitas kita, nggak akan nyampe. Karena saya merasakan di situ, saya hidup di situ. Kalau kalian mau menganalisa kekuatan Gaza, kenapa mereka nggak bisa tumbang? Coba gunakan kacamata Al-Quran. Coba gunakan sudut pandang iman dan takwa, baru nyambung, baru connect gitu. Dan kemudian jangan membuat pernyataan sesuai apa yang dilihat kadang-kadang lihat dari media gitu misalnya. Sedangkan mereka tuh nggak ada yang main sosmed ya kan, gitu kan. Ibaratnya kalau ngambil data dari media, sampai sekarang Israel aja nggak tahu bagaimana para pejuang itu komunikasi ya nggak? Ini dapat bantuannya dari mana? Kok waktu dia itu pakai baju baru, mobilnya baru, gitu, persenjataannya bisa baru, ngirimnya lewat mana aja mereka nggak tahu, gitu. Misalnya kalau mau cari datanya, kan lebih jago Israel kan. Maksudnya mereka punya intelijen yang nggak kaleng-kaleng. Kita WhatsApp, kita telepon, itu kedengeran semua kan sebenarnya kan. Sampai sekarang satu pun nih secara politik, intelijen manapun nggak ada yang tahu bagaimana dapat logistik kan. Entah dari bumi yang mana, ketika lagi penyerahan tahanan, kok mobil gede-gedenya keluar, itu lubangnya lubang yang mana, kan nggak tahu kan. Nah itu dia. Kalau sekarang kemudian bisa punya pendapat begina-beginu yang mungkin aja dapat referensinya dari asumsi misalnya, yang dari media aja belum tentu benar gitu kan. Betul. Apalagi medianya kan dikuasai oleh mereka sebetulnya. Jadi wajar kalau kita ini banyak distorsi informasinya, karena media-media yang selama ini mereka jadikan referensi itu mereka nggak cross check ini media apa gitu. Kalau sekarang gimana kondisinya jauh ini yang antum dapat info? Sampai sekarang detik ini bombardir nggak selesai. Terus terjadi. Anak-anak yang kasihan tuh anak-anak yang ini loh, terjebak dalam reruntuhan tuh loh, ya Allah. Antum bayangkan Gaza ini karena lahannya kecil, populasinya padat. Jadi kalau bangun rumah itu kan enggak seperti kita ya, bangun satu lantai genteng gitu kan. Sana enggak. Mereka memanfaatkan lahan. Jadi satu lantai beton, lantai 2 beton gitu kan. Itu dibom, boom. Dan itu Israel tuh kalau ngebom itu bukan rumah kosong ya.
Tapi rumah ada isinya. Sebagian langsung syahid, sebagian oke lah selamat ke dalam kondisi terpotong-potong tubuhnya. Yang kasihan yang terjebak itu. Karena itu banyak, ada ribuan seperti itu kasusnya. Tim penyelamat mendengar anak kecil, ya amu, paman, aku di sini, tapi nggak bisa buat apa-apa. Karena nggak bisa ngangkat, itu kan perlu alat-alat berat. Akhirnya suara-suara semakin pelan. Paman, lapar, haus, sampai hilang suaranya itu. Meninggal kehabisan darah. Itu ribuan kasus seperti itu di Gaza hari ini, detik ini gitu loh. Kok tega kita bicara yang lain sebenarnya. Iya. Udah gitu difitnah lagi mereka ya. Ya difitnah. Dan saya melihat satu cuplikan Spider-Man 2 itu siapa ya mainnya itu? Garfield. Iya, Garfield itu ya. Andrew Garfield. Ketika ditanya, ya apa harapan Anda? Apa yang ingin kau bahas? Dia bilang kan, serius. Sekarang itu nggak ada yang lebih penting dibahas kecuali Gaza. Ya kalau ada suatu hal yang bisa kita berikan untuk Gaza. Sekelas Andrew Garfield ngomong gitu loh, ada cuplikannya loh. Iya. Ya kan? Itu bukan cuma dia, banyak dan banyak ya. Maksudnya kita kok masih menguras energi kita untuk hal-hal yang mencari celah bahwa itu ada kesalahan nih. Gak habis pikir sih. Ya makanya itu ya. Itu perlu dititik lagi tingkat kemanusiaannya minimal ya. Kalau nggak ngelihat sebagai seorang muslim ya. Jadi manusia aja. Ya. Andai pun Gaza ini bukan muslim sekalipun. Kita pun akan berpihak sama mereka lagi di zolimi ya pasti. Kan? Misalnya ini non muslim nih, Gaza non muslim. Masa kita nggak bela? Dia lagi diintimidasi seperti itu kan gitu. Anak kecil segala macam. Masa kita nggak bela sih? Gitu. Masa kita nggak berpihak sih ke situ ibaratnya? Ini sesama muslim saudara lagi gitu kan. Dan uniknya ada yang unik nih. Jadi ibaratnya di sini kan banyak yang pro Palestine banyak kan muslim gitu kan. Bahkan ada muslim juga yang nggak pro kan gitu kan. Yang non muslim banyak yang kemudian pronya ke Israel kan. Kemarin waktu anak Aqsa ini unik. Nggak tahu tuh udah paham atau enggak ya. Kalau setiap azan itu gerejanya juga bunyi loncengnya. Karena tanya kan, kenapa ikut bunyi loncengnya? Iya karena tahu kalau azan di sini tuh nggak bisa keluar kenceng-kenceng. Oh gitu ya? Jadi teman-teman yang berbeda, yang orang Palestina yang non Muslim, gerejanya dibunyiin belnya juga. Nandain itu udah waktu yang sholat untuk orang Islam. Keren banget gak? Dan di situ yang ribut itu Kristen dan Islam ngelawan Yahudi, Israel. Iya. Jadi Kristen sama Islam yang Palestina itu bahu membahu mereka tuh. Iya betul. Saya ketika di Gaza gitu, teman-teman saya tuh orang non muslim, orang Kristen, antum bisa cek di YouTube saya. Saya datang ke gereja ortodoks tertua di Gaza. Saya punya sahabat di situ dan ketika saya mau masuk ke gereja itu ada 2 polisi gerakan hak di depan pintunya. Saya bilang ini ngapain 2 orang ini? Emang di sini pernah ada serangan-serangan ke gereja? Nggak ada. Ini kita meletakkan 2 orang muslim dengan polisi gerakan hak, gerakan perjuangan tuh untuk pertama memberikan jaminan keamanan yang lebih untuk saudara non muslim dan untuk memberikan penghormatan untuk mereka gitu loh. Jadi memang seperti itu di sana itu memang toleransinya tinggi sekali. Iya ya, karena ya mereka sama-sama penduduk asli kan. Ya walaupun bagaimanapun juga Nabi Isa juga orang Palestina kan sebenarnya kan. Orang Israelnya ini kan pendata Askenazi semua nih. Jadi di sini udah kelihatan yang asli dengan yang pendatang udah sebenarnya bukan di agama kalau yang maksudnya ya untuk warga Israelnya nih, Israelnya, Palestina, yang Muslim dan non Muslim itu sama-sama nggak suka sama si Israelnya gitu. Jadi kadang-kadang hal seperti ini nih nggak dipahami juga teman-teman yang ada di sini, mentang-mentang beda keyakinan, kemudian ikut kemudian di kolom komen nyerang-nyerang juga gitu kita yang lagi membela Gaza. Gitu. Ini ada fakta menarik. Israel ini untuk menarik simpati dunia, mereka selalu menggunakan narasi minoritas. Paham nggak? Ya. Jadi mereka menyampaikan bahwa keberadaan Israel sendiri itu kan dianggap minoritas di tengah-tengah negara Arab ya. Jadi dianggap minoritas ini satu ras yang berbeda. Ras berbeda yang harus diperjuangkan. Nah, dia juga memanfaatkan itu. Jadi dia mendukung banyak pihak-pihak di berbagai negara yang dianggap minoritas itu dia supply, dia dukung untuk menunjukkan keberpihakan dia terhadap minoritas itu loh, agar ada timbal balik akhirnya kan yang minoritas ini kan yang akhirnya malah merasa wah ini memang kita dibantu. Makanya
teman-teman kita di Indonesia ini ya yang tidak seakidah itu banyak yang mendukung mereka itu bukan tanpa alasan. Mereka tuh dapat support entah itu program-program pendidikan, entah itu proyek-proyek apa namanya pertanian lahan. Makanya banyak video bendera-bendera Israel itu juga tersebar di wilayah timur contohnya ya. Itu juga bukan secara natural seperti itu. Ya berarti standar ganda dong. Ibaratnya kan itu anak kan Sem yang dimaksud kan anaknya Nabi Nuh ya. Itu kan di daratan Palestina situ kan. Yang orang aslinya berarti kan sebenarnya Semitnya itu orang aslinya kan. Iya, orang Arab juga Semit sebetulnya orang Arab, orang Palestina itu aslinya kan Semit. Berarti yang anti Semit itu mereka dong sebenarnya. Iya, harusnya. Karena berarti dia sendiri ngaku kalau dia bukan orang situ. Dia orang minoritas. Berarti bukan orang yang aslinya di situ berarti kan. Seperti itu. Nah, yang di situ kan tuh bangsa Semit. Berarti dia yang Semit Palestina sebenarnya. Kalau dia ngomong begitu. Nah, berarti kalau dibilang antisemit ya mereka nih antisemit. Iya betul. Orang Semitnya Palestina. Dan narasinya dibolak-balik sama dia ya sebenarnya. Standar ganda. Waduh, mudah-mudahan jadi clear teman-teman semua ya. Awalnya bilang bahwa Syekh Hussein ini adalah seorang Syiah. Kemudian gara-gara di situ pantesan narasinya membenci negara Arab. Begitu kan? Kan pola muternya seperti itu Final Antum tuh kan. Bersama Antum juga udah klarifikasi ya mudah-mudahan walaupun apa yang diomongin di sini pun nggak bikin puas orang lain yang udah sebelah mana. Nanti akan ada potong-potongan nih kata-kata kita akan ada potong-potong gitu kan. Ntar fokus di situ tuh. Dari misalnya ini ada 2 jam ya. Ntar mereka nggak akan fokus pada ya hal fakta-faktanya. Mereka hanya fokus pada kesalahan-kesalahan itu. Cari celahnya ya. Potong, ntar dijadikan konten. Itu biasa sekali. Iya, ada emang bangsa itu. Udah dari dulu bang, udah ada dikisahkan akan ada yang kayak gitu kan. Waduh, sekarang apa nih pesan Antum untuk semua nih yang sedang menunggu update mengenai Palestina? Dan ini buku ini adalah buku apa nih? Dari Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Waisi. Ya, jadi teman-teman ini pertama saya bahas buku ini ya. Ini buku ini hasil riset Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Waisi selama 35 tahun tentang bagaimana pola pembebasan Masjidil Aqsa dari masa ke masa. Dari masa Nabi SAW yang bebas di masa Umar bin Khattab, masa Nuruddin Zanki yang bebas di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ini semua tertuang sejarahnya, geopolitiknya, kemudian tadabbur ayat-ayat Qur'annya, hadisnya. Bagus banget ini teman-teman. Ini bisa didapatkan itu di Jagalaba ya. Ada namanya platform baru dari teman-teman Muhammadiyah namanya Jagalaba. Ya, itu platform digital marketing yang bisa cek di situ ya. Ini judulnya. Nah, teman-teman, pada intinya respon terbaik kita ini kan genosida nggak selesai ya. Respon terbaik kita melihat genosida ini adalah apa? Bukan menangis, bukan meratapi, tapi kita simpan air mata kita jadikan itu sebagai bahan bakar untuk menjaga semangat kita. Mulai hari ini ya kita harus terbangun bahwa kita tidak sekedar penonton di sini. Kita ini korban. Itu kan selalu saya sampaikan, kita korban, maka bersikaplah sebagai korban. Pokoknya jangan biarkan Gaza berjuang sendirian. Ya. Uniknya teman-teman, Israel ini dengan segala kejahatannya, mereka itu sebetulnya bangsa yang paling jujur dalam menyampaikan visi misinya. Kan berkali mengatakan New Middle East ya. Kami bahkan Golda Meir, salah satu perdana menteri Israel yang kelima, perempuan, dia pernah bilang, aku mencium aroma nenek moyangku di Madinah gitu loh. Ya, jadi dia punya kedendam besar ke situ dan dia punya visi misi agar mereka itu akan pada saatnya akan menguasai Madinah, Mekah, Mesir dan wilayah-wilayah yang mereka sebut Israel Raya gitu kan. Cuman karena hari ini mereka terbentur oleh Gaza, itulah kenapa mereka ingin menghabisi Gaza. Dan kalau Gaza runtuh, kita yang akan jadi sasaran selanjutnya sebetulnya. Maka dari itu ayo kita bergerak teman-teman. Respon terbaik kita hari ini adalah upgrade kualitas kita. Ya, iman kita, takwa kita, bacaan Quran kita, bahasa Arab kita. Pokoknya setiap rumah-rumah harus memiliki ruang lingkup semangat perjuangan di situ. Ibu, ayah, didik anak-anak yang menjadi anak-anak yang bermental mujahid, bermental pejuang yang siap menggantikan ya ketika besar nanti ya, siap menggantikan peran para mujahidin yang telah syuhada. Enggak harus angkat senjata. Ya bisa seorang dokter, seorang insinyur, seorang pengacara, apapun impian anak-anak kita ke depan, kita dukung penuh, jadikan mereka orang terbaik di bidangnya, tapi harus ada nilai perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa di situ. Kalau
anak-anak kita, setinggi apapun jabatan mereka, sekaya apapun harta mereka, sekeren apapun tambang mereka, kalau tidak ada perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa, kering kerontang dari keberkahan. Masya Allah. Mungkin itu yang namanya adalah purpose of life. Ya. Ada juga life goals, ini ada life purpose. Jadi kalau life goals mau jadi tadi Syekh Hussein bilang mau profesinya apa aja, raih itu life goalsnya. Tapi life purpose-nya itu mendapatkan ridha Allah dengan cara membebaskan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan jadi target dari keluarga kita masing-masing. Amin. Jasa kelahiran untuk waktunya nih. Mudah-mudahan akan menjadi pendewasaan dan juga mungkin secara edukasi juga lebih banyak nanti teman-teman yang bisa terpahami. Amin. Dan kita juga jadi juga introspeksi juga diri biar juga nggak. Mungkin ada juga koreksi-koreksi pribadi yang perlu pastilah, kita harus selalu lakukan gitu ya. Mungkin nggak sembarangan ngomong satu negara misalnya, next ke depan akan lebih baik lagi, atau nggak terima undangan dengan gampang gitu kan, ibaratnya. Ya itulah dia, namanya juga manusia, kita yang bisa kita koreksi pribadi ya. Tapi antum cukup dewasa dalam menyikapi ini. Ketika ada yang menazir antum ajak ketemu. Keren. Ya mudah-mudahan ini akan menjadi contoh untuk kedepannya ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman semuanya, monggo silakan jika dirasa menarik, share sebanyak-banyak tayangan ini dan semoga menjadi bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.